Bab 586. Tang Wulin berdiri di permukaan es, tatapannya menyala saat dia melihat Mu Ye di langit. Dia bisa melihat keindahan luar biasa di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Mu Ye dalam pertempuran. Dia selalu menganggap Mu Ye tidak akan pernah bisa setara dengan Penatua Kai karena dia belum mencapai basis budidaya Hyper Douluo. Namun, dilihat dari kejadian saat ini, sepertinya situasi yang sama sekali berbeda. Kemampuan tempur guru Mu Ye secara mengejutkan menakutkan bahkan tanpa misya ilahi. Armor perang emas gelap yang luar biasa menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke dunia fana. Setiap serangan yang dia luncurkan akan menyebabkan langit dan tanah bergetar dan perlahan tapi pasti, dia memaksa Great Beast untuk secara bertahap kehilangan pertempuran. Pertimbangkan ini. Saya tidak membutuhkan cincin jiwa atau tulang jiwa, dan itu bukanlah jalan yang mudah bagi Anda untuk mencapai basis kultivasi Anda saat ini. Lari sekarang. Cari orang lain yang lebih kuat untuk membalas dendam Anda. Kesombongan Mu Ye terdengar di seluruh 9 langit. Mengaum. Manusia. Apakah Anda benar-benar saya begitu putus asa di hadapan Anda? Gurita raksasa itu terdengar sangat marah. Itu menurunkan 8 tentakelnya saat 8 cincin jiwa biru melonjak ke arahnya dari laut. Seluruh tubuhnya sekarang diselimuti oleh warna hijau mengerikan yang meningkatkan aura mengerikan yang dibawanya secara eksponensial. Aku akan memenuhi keinginanmu, terutama karena kamu mencari malapetaka. Waktumu benar-benar sempurna untuk memungkinkanku menghadirkan muridku dengan hadiah selamat datang. Pandangan Mu Ye terpaku padanya saat dia mengatakan itu, tangan kanannya melambai dengan acuh tak acuh di udara. Garis bayangan merah muncul tiba-tiba di sisinya, membuatnya tampak seolah-olah langit telah terkoyak. Dalam keterkejutan yang melanda semua orang yang hadir, misya merah yang berdiri setinggi 6 meter dengan cepat berubah menjadi pedang panjang berwarna merah darah. Kemudian, tubuh Mu Ye menyusut sekitar 10 meter dan dalam sepersekian detik itu, dia meraih gagang dan semburat merah berdarah tiba-tiba keluar dari pedang. Ini misya ilahi. Banyak orang yang terengah-engah. Mereka benar. Ini adalah misya ilahi Mu Ye. Tang Wulin tidak berharap ilahi misya ilahi Mu Ye tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi juga digunakan sedemikian rupa. Anehnya, itu bahkan bisa berubah menjadi senjata. Mundur. Raungan yang tidak rela bergema. 8 tentakel raksasa gurita raksasa melambai dengan tiba-tiba sebelum meninggalkan embusan asap hitam tebal dari tubuhnya yang menyembunyikan aura di dekatnya. Meski begitu, Mu Ye masih dengan bangga diskors di udara tanpa niat untuk mengejar. Binatang jiwa samudera yang awalnya penuh dengan kehidupan dan energi dengan cepat tenggelam ke laut. Mereka lenyap tanpa jejak, seperti gelombang pasang lautan. Asap hitam tebal bertahan selama beberapa waktu sebelum menghilang. Mu Ye melambaikan tangan kanannya sekali lagi dan mengubah pedang besar di tangannya kembali menjadi misya merah. Visura spasial yang muncul di langit menghilang tanpa jejak, dan ia kembali ke ukuran biasanya. Itu mungkin tampak mustahil, tapi dia sekarang mengenakan seragam chef putihnya yang bersih sekali lagi. Dengan kesimpulan ini, keheningan dan ketenangan laut tumpang tindih dengan sorakan yang datang bergema dari 2 kapal besar. Tidak diragukan lagi, semua perhatian saat ini difokuskan pada Mu Ye. Dia mengayunkan tubuhnya saat dia menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia telah menyatu ke ruang angkasa itu sendiri. Tang Wulin masih membintangi saat ia berdiri di permukaan es. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pertarungan di tingkat setinggi itu dengan kedua matanya sendiri. Ini tidak hanya berdampak besar baginya, tetapi setiap anggota kelompok Akademi Shrek. Mereka akhirnya menyadari sejauh mana pertempuran yang akan terjadi pada tingkat ini ketika mereka mengalaminya sendiri. Meskipun kedua belah pihak tidak berbenturan, mereka terlibat dan mengeksplorasi kemampuan musuh sejak awal. Namun, binatang jiwa samudera tidak mengejar masalah ini lebih jauh dan mundur pada akhirnya. Jelas bagi semua orang bahwa peristiwa itu terjadi dengan cara ini karena perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Mereka terlalu kuat, kekuatan ini, itu terlalu kuat. Kapan kita bisa memiliki kekuatan seperti itu?
Di satu sisi, Tang Wulin terpaksa menjadi murid Mu Ye. Namun, baru sekarang dia memahami sejauh mana sebenarnya kekuatan sekte tubuh. Dia sekarang yakin bahwa Mu Ye serius ketika dia mengatakan Body Sect pernah menjadi saingan dari Shrek Academy. Mu Ye dipenuhi dengan semacam kesepian saat dia membuat pernyataan itu. Meski begitu, jika dia sudah sangat kuat, akan seberapa kuatkah mereka yang ada di tempat suci Akademi Shrek? Tang Wulin dan teman-temannya kembali ke kapal besar dengan kaget. Orang-orang di sana menghitung dan memilah-milah yang hadir di kapal untuk mengkonfirmasi apakah ada cedera atau kematian akibat insiden sebelumnya. Tang Wulin memandang ke laut yang tak terbatas dan memikirkan kebangkitan kedua jiwanya. Kebanggaan yang awalnya ia rasakan ketika Blue Silver Grace-nya berubah menjadi Blue Silver Emperor sekarang berkurang, dan ia mengerti bahwa ia masih memiliki jalan panjang untuk melanjutkan. Dia masih harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi benar-benar kuat. Apakah jiwa bela diri Anda berevolusi? Suara Gu Yue bergema dari sisinya. Tang Wulin tersentak dari pikirannya. Dia berbalik dan melihat ke arah Gu Yue sebelum mengangguk dengan lembut. Gu Yue tersenyum. Selamat. Tang Wulin menjawab, saya harus bekerja lebih keras sekarang. Saya akan berlatih penempaan saya nanti setelah penghitungan selesai. Aku bisa mulai memadukan tempat tidur Spirit Forging sekarang. Ketika armor perang satu kata kita selesai, kita semua akan dapat bekerja sekuat tenaga menuju armor pertempuran dua kata kita. Mereka, Gu Yue juga berbalik untuk melihat ke arah laut. Tatapannya jauh, dan tidak ada cara untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Jumlah kepala seluruh kapal segera berakhir, dan hanya sejumlah kecil anggotanya yang sedikit terluka dengan pembangkit tenaga listrik yang menjaga kapal. Semua orang hadir dan tidak ada anggota yang meninggal. Satu-satunya orang yang gagal mereka temukan adalah Koki yang menunjukkan kecakapan bela diri selama insiden sebelumnya. Tentu, Mu Ye tidak memasuki pertempuran sebelumnya dengan pandangannya yang biasa. Namun, Tang Wulin masih bisa mengetahui bahwa itu adalah dia. Tidak sulit bagi Penatua Kai untuk mencarinya juga. Kapal-kapal besar mulai berlayar sekali lagi, dan cahaya perak berkilauan di kabin Mu Ye. Tak lama, Penatua Kai muncul di kamarnya. Kai Yuer mendapatkan kembali tatapannya yang biasa dan pikun pada saat itu dan kehilangan kecantikan tak tertandingi yang dimilikinya sebelumnya. Kau Sekte Master Mu Ye dari Sekte Tubuh, kan? Kai Yuer menyipitkan matanya saat dia melihat Mu Ye berdiri di depannya. Mu Ye tersenyum dengan acuh tak acuh. Itu benar. Semua orang berada di level yang sama sehingga tidak ada banyak yang disembunyikan. Aku tidak akan pernah berharap Sekte Master Mu Ye akhirnya menyelesaikan armor pertempuran 4 katanya. Kai Yuer memuji dengan kagum, kamu mungkin satu-satunya orang yang baik Master Armor Pertempuran 4 kata dan Mesya Ilahi Master di dunia. Mu Ye tertawa pelan. Bagaimana jika aku bilang padamu bahwa aku bukan Master Armor Pertempuran 4 kata? Apakah Anda percaya kepada saya? Kai Yuer tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah rahasiamu, dan ini adalah rahasia yang tidak ingin ku ketahui. Namun, saya benar-benar ingin tahu mengapa Sekte Master Mu Ye mengikuti pasukan diplomatik kami ke arah bintang Luo Benua. Tatapan Mu Ye berubah dingin. Apakah itu urusanmu? Kai Yuer mengangkat alisnya. Dia juga bukan orang yang pemarah. Pada saat itu, suasana di ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi intens. Baiklah, jika kamu akan seperti itu, kita tidak banyak bicara. Pergi dengan hati-hati, Sekte Master Mu Ye, Penatua Kai berbicara dengan dingin. Sebuah cahaya perak menyala hanya sekali di matanya sebelum dia menghilang tanpa jejak. Mu Ye marah tapi tidak terganggu dengan tindakannya. Tidak ada pembangkit tenaga listrik lain di korps diplomatik kedua negara memiliki kemampuan untuk mengancam kehadirannya di sana. Penatua Kai mengerutkan kening ketika dia akhirnya kembali ke kamarnya. Dia pasti akan kehilangan kesabaran lebih awal jika orang lain menggantikannya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir ketika pembangkit tenaga listrik peringkat atas tiba-tiba muncul di dalam jajaran awak kapal? Dia bahkan tidak bisa menentukan apakah dia teman atau musuh.
Meskipun Bodhisek tidak lagi berhubungan buruk dengan Shrek Academy selama bertahun-tahun, kedua belah pihak masih tidak bersahabat. Namun, sekte tubuh masih sekte tubuh meskipun jatuh dari kemuliaan sebelumnya. Master sekte tubuh sekte di masa lalu sekuat Master Pavilion Dewa Laut. Sebenarnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Mu Ye. Dia masih tidak mampu membawa sekte Master secara langsung dengan kemampuan tempurnya saat ini. Bahkan dalam jajaran Pavilion Dewa Laut, tidak akan banyak yang bisa menekan Mu Ye. Untuk fakta ini saja, dia berharap bahwa dia adalah teman, bukan musuh. Penatua Kai berjalan ke balkon dan ketika dia melambaikan tangan kanannya, bola perak muncul di telapak tangannya. Kemudian, cahaya perak berkilau berkedip ketika jari-jarinya bergerak berirama seperti sayap kupu-kupu yang berterbangan. Tak lama, sinar cahaya perak melambaikan pola rumit di udara. Dia kemudian perlahan-lahan menekan bola perak ke pola, menyebabkan cahaya perak berkedip, dan bola menghilang ke udara tipis di saat berikutnya. Tang Wulin telah keluar dari pengepungan dan menerobos ke peringkat ke-40, menghasilkan evolusi jiwa bela dirinya ke Kaisar Blue Silver. Lompatan kekuatannya tidak hanya terbukti dalam pertempuran, tetapi juga dalam upaya penempaan Tang Wulin ketika ia mencoba untuk menempa di ruang tempa kapal. Dia bisa merasakan perubahan signifikan pada tubuhnya. Kesulitan seseorang harus bertahan untuk menempa roh secara langsung terkait dengan kekuatan jiwa dan basis kultivasi seseorang, terlepas dari keterampilan. Di masa lalu, Tang Wulin telah bergantung pada esensi darahnya untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya agar berhasil menempa. Namun, sulit baginya untuk memiliki energi berlebih yang cukup untuk menyelesaikan penempaan sekering pada tingkat penempaan roh atau dengan 3 paduan. Tampak jelas bahwa kali ini akan berbeda. Basis kultivasinya telah meningkat, menyebabkan esensi darah dan kekuatan jiwanya menyatu menjadi satu kesatuan, mengubah diri mereka menjadi energi yang tidak biasa. Energi itu berbentuk 2 warna, putih dan emas. Keduanya dapat menyatu secara mandiri atau bersama-sama saat dia memindahkan energi. Ketika kedua energi itu menyatu, kekuatan jiwanya akan mengambil kemilau platinum dan memasok energi yang sangat besar ke Tang Wulin. Kekuatan jiwanya sangat murni dan tepat. Dengan esensi darahnya yang luar biasa, energi yang menyatu cukup kuat untuk memungkinkannya menempa terus-menerus untuk waktu yang lama. Kelelahan yang dia hadapi di masa lalu hanya itu, sesuatu dari masa lalu. Bab 587. Ketika keduanya terpisah, dia bisa mentransfer kemampuannya sendiri. Misalnya, kekuatan jiwanya tidak bisa mengambil bagian dalam kemampuannya yang terkait dengan garis keturunan Raja Naga Emas. Dia hanya bisa mentransfer dengan kekuatan esensi darah murni. Oleh karena itu, Tang Wulin tidak hanya melatih kemampuan penempaannya saat ia menempa. Dia juga merasakan perubahan di tubuhnya saat dia membiasakan diri dengan berbagai kemampuan yang dia peroleh ketika dia memperoleh 4 cincin jiwa. Ini adalah hal terpenting baginya. Ketika senja datang, Tang Wulin menyeret tubuhnya yang lelah ke kabin. Satu-satunya yang dia inginkan setelah makan malam yang enak adalah tidur yang nyenyak. Ketika dia berbaring di tempat tidur, dia merasakan seluruh tubuhnya rileks dan tiba-tiba merasakan sensasi yang menarik. Dia telah berkultivasi dengan susah payah selama ini untuk terus meningkatkan dirinya. Dia selalu memikirkan kekurangannya saat dia memperhatikan orang lain yang lebih kuat dari dirinya sendiri ketika dia mengejar jejak teman-temannya. Sekarang setelah dia menjernihkan pikirannya, dia berhenti dan berbalik untuk melihat sesekali untuk menyadari bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Dia telah progresif dengan cepat selama ini. Itu mirip dengan apa yang dia rasakan terhadap beberapa kenalan sebelumnya seperti Zhang Yangzi dan Wang Jinxi yang memotivasi dia untuk naik lebih cepat pada awalnya. Mereka sekarang juga termotivasi untuk mengejar kemajuannya. Tanpa memperhatikan, dia hampir menjadi orang yang mampu memasuki pelataran dalam Akademi Shrek. Tidak hanya dia anggota aula pertempuran jiwa Tang Sekte, dia juga seorang murid dari Sekte Master Sekte Tubuh. Betapa ajaibnya dunia ini. Dia tiba-tiba merasakan gelombang kebahagiaan. Setiap orang memiliki definisi kebahagiaan yang berbeda. Bagi sebagian orang, kebahagiaan terasa puas.
Bagi orang lain, kehidupan yang ringan dan menyenangkan berarti kebahagiaan. Namun, Tang Wulin secara bertahap menyadari bahwa kedua jenis kebahagiaan ini bukanlah yang ia cari melalui pertumbuhannya. Kebahagiaannya berasal dari kekuatannya, keinginannya yang terus-menerus akan kekuatan untuk kemajuan yang mantap menuju tujuan yang lebih tinggi dan arah lebih jauh. Dia masih bisa samar-samar mengingat kata-kata yang diucapkan ayahnya ketika dia masih muda. Kepuasan bisa membuat seseorang bahagia seumur hidup, tetapi ini saja adalah kebahagiaan yang biasa-biasa saja dan tidak ambisius. Hanya keserakahan yang tak terpuaskan yang dapat memotivasi seseorang, karena keserakahan akan memungkinkan kemajuan seseorang yang berkelanjutan sementara kerja keras memungkinkan seseorang untuk terus meningkat. Sangat mungkin bahwa 99% dari bakat alami dihasilkan murni oleh keberuntungan. Namun, tanpa 1% kerja keras itu, semuanya akan menjadi sia-sia. Tang Wulin tidak pernah benar-benar memahami kata-kata ayahnya sampai sekarang dan menyukai keserakahan. Dia menyukai keserakahan untuk mengejar kekuasaan, bersama dengan rasa pencapaian yang telah mencengkeramnya berulang kali. Tujuan utamanya adalah Laut Bintang. Gedebuk. Tang Wulin hampir melompat dari tempat tidur dan secara naluriah melompat ke tanah dengan gedebuk lembut. Pintu balkon terbuka, dan Mu Ye menatapnya dengan senyum palsu terpampang di wajahnya sementara tangannya disimpan di sakunya. Sepertinya bagiku kamu belum puas diri. Ini bagus. Mu Ye mengangguk ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tidak dapat membantu jatuh ke trans ketika dia melihat guru yang menghalangi Great Beast pagi ini tepat di depannya. Dia bahkan merasakan rasa tidak percaya bahwa gurunya adalah makhluk yang sangat kuat. Guru. Tang Wulin memberi hormat pada Mu Ye dengan hormat. Ini sulit, tapi aku akhirnya merasakan ketulusan padamu. Ayo pergi. Mu Ye melambaikan tangannya ke Tang Wulin. Tang Wulin tertegun sejenak. Apa yang kita lakukan? Mu Ye berseru, kami sedang berlatih. Tang Wulin berbicara dengan heran, saya pikir itu sudah berakhir. Kebangkitan jiwa-jiwaku yang kedua selesai, bukan? Mu Ye menjawab dengan jujur, sekarang, siapa yang memberitahumu itu sudah berakhir? Itu hanya tahap pertama dan juga tahap pelatihan yang paling mudah. Anda akan memulai pelatihan tahap kedua. Mungkinkah Anda mencoba mengendur sekarang? Sudut mulut Tang Wulin berkedut sedikit. Hanya 49 hari penyiksaan di ambang kematian, hanya. Guru, bukankah kamu berpikir bahwa muridmu yang berharga layak istirahat yang baik sekali saja? Relaksasi yang memadai bagus untuk mengangkat diri selangkah lebih dekat, Tang Wulin menyatakan dengan tulus. Itu untuk orang biasa, apakah kamu orang biasa? Anda adalah monster kecil dari Akademi Shrek. Berhenti bicara omong kosong, pergi. Sosok Mu Ye melintas saat dia mengucapkan kata-kata itu sebelum dia memegang Tang Wulin. Pada saat berikutnya, keduanya sudah berada di permukaan laut sekali lagi. Guru, dapatkah kamu tidak begitu kejam padaku? Tang Wulin meratap sedih. Jangan beri aku itu. Akankah Anda berhasil jika saya tidak pernah kejam kepada Anda? Kakekmu pernah mengatakan kepada saya bahwa jika dia memperlakukan saya dengan lebih kejam selama tahun-tahun awal saya mungkin bisa menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Wajah Tang Wulin dipenuhi dengan frustrasi. Rasanya seperti bermain sandiwara sebelum gurunya tidak berguna. Kalau begitu, aku hanya akan bekerja lebih keras. Pada kenyataannya, dia tidak pernah berpikir untuk malas sama sekali. Yang mengejutkan, Mu Ye tidak membawa Tang Wulin terlalu jauh dari kapal kali ini. 49 hari pertama kultivasi adalah tahap pertama, terutama dimaksudkan untuk memeras potensi dari tubuh Anda dengan harapan bahwa Anda akan didorong untuk menyelesaikan kebangkitan kedua jiwa bela diri Anda dan menyesuaikan seluruh tubuh Anda. Sekarang ini selesai, kami akan melanjutkan dengan penyempurnaan eksternal. Kekuatan tubuh, bakat alami, dan esensi darah Anda sangat mengesankan. Itu sebabnya saya datang dengan ide bagus ini untuk memberi Anda sensasi yang benar-benar menyenangkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin merasakan rambutnya berdiri setelah mendengar kata-kata Mu Ye. Sensasi yang menyenangkan.
Sensasi menyenangkan macam apa yang dia bicarakan. Tali yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui melilit tangan Tang Wulin sementara ujung tali lainnya diikat ke ekor kapal besar samudera di kejauhan. Setelah itu, Tang Wulin berubah menjadi benda terseret di permukaan laut. Rasanya seperti kapal yang melaju dengan kecepatan seperti biasanya. Namun, perasaan itu benar-benar berbeda sekarang karena ia diseret dari belakang kapal. Tanpa lengannya untuk menyeimbangkan dirinya, itu benar-benar mustahil baginya untuk berdiri. Tang Wulin bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata keberatan. Pada saat ini, dia sudah diseret sampai dia tampak seperti sedang terbang di permukaan laut. Tubuhnya terus-menerus dicelupkan ke laut, bertabrakan dengan ombak besar sebelum dia tiba-tiba diseret keluar dan terbanting ke permukaan laut. Dia tampak tidak lebih dari bayangan hitam kecil yang naik dan turun ketika dilihat dari kejauhan. Lautan tidak memiliki alasan atau ritme. Dia melayang dan tenggelam ketika dia terus-menerus menyerang di lautan. Yang terburuk, Mu Ye juga secara langsung menyegel kekuatan jiwa dan esensi darah Tang Wulin, membuatnya tidak mampu menggerakkan energi di tubuhnya untuk menopang dirinya sendiri. Ini juga bentuk penempaan. Laut sedang menempa tubuhmu. Tahap kedua, berapa lama itu akan bertahan? Suara Tang Wulin terdengar sebentar-sebentar bersamaan dengan suara ombak. Sampai kita tiba di benua Bintang Luo. Pada saat Tang Wulin kembali ke kamarnya 1 jam kemudian, dia tampak seperti genangan lumpur. Mu Ye memiliki kontrol yang sangat baik terhadap kondisi tubuhnya setelah semua sesi pelatihan ini. Dia selalu bisa mengakhiri pelatihan ketika dia tidak bisa mengambilnya lagi. Tang Wulin juga tidak pernah mengecewakannya. Setelah beberapa jam diseret di permukaan laut, tubuh Tang Wulin sekarang merah dan bengkak. Mu Ye tidak segera menghapus segel pada esensi darah dan kekuatan jiwa Tang Wulin, tetapi ia menggunakan ramuan khusus dari sekte tubuh di seluruh tubuhnya sebelum ia melakukannya. Saat ia melakukan ini, ia juga memaksa Tang Wulin untuk mengolah kaki bersilang. Hari-hari pahit seperti itu baru saja dimulai. Tang Wulin menghabiskan hampir setiap hari dalam kesusahan dan penderitaan yang mendalam sampai dia diberitahu bahwa dia telah tiba di benua Bintang Luo. Ketika hamparan hitam muncul di cakrawala di kejauhan, Tang Wulin hampir tergerak untuk menangis. Dia akhirnya hidup melalui hari-hari penderitaan. Orang-orang dari benua Bintang Luo juga bersorak serempak, karena ini adalah rumah bagi mereka. Pesisir Bintang Luo benua tampak sangat mirip dengan benua Dou Luo jika dilihat dari kejauhan. Bahkan gaya arsitektur dermaga di kejauhan juga sedikit berbeda dari Dou Luo benua. Semua upacara penyambutan yang agung dan sisanya hanyalah formalitas belaka bagi orang-orang dari Akademi Shrek. Di sini, kedua kora diplomatik akhirnya berpisah setelah perjalanan yang begitu panjang. Korps diplomatik benua Bintang Luo langsung diberhentikan untuk liburan, sedangkan korps diplomatik benua Dou Luo baru saja memulai kunjungan mereka. Ini akan menjadi rencana perjalanan. Kami awalnya akan tiba di ibu kota Star Luo kontinen di Star Luo Empire, Star Luo City. Kemudian, kami akan berpartisipasi dalam serangkaian kompetisi perdebatan. Target utama dari program pertukaran adalah tim perwakilan Royal Star Luo Academy. Lalu kita akan menuju ke Bab 588. Suara dingin Wu Zhangkong memberitahu masa apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sebagian besar pengumumannya adalah tentang pertukaran siswa akademi dan beberapa kegiatan tamasya di beberapa tempat menarik di Star Luo kontinen. Di antara semua siswa, Tang Wulin paling mendengarkan dengan seksama. Wajahnya juga dipenuhi antisipasi. Yang lain, bahkan para gadis, jauh lebih tenang daripada dia. "Kapten, mengapa kamu terlihat sangat bahagia?" Su Lizhi menyentuh Tang Wulin dan bertanya dengan suara lembut. "Hah? Apakah saya?" Tang Wulin menyentuh wajahnya sendiri. "Matamu dipenuhi dengan kerinduan." Su Lizhi tertawa bodoh. Tang Wulin tertawa kecil. "Itu benar. Bagaimana mungkin dia tidak menantikan ini?" Mereka akhirnya membebaskan diri dari laut. Ketika dia mengingat kembali hari-hari di laut setelah mereka diserang, sensasi rasa sakit, mati rasa,
dan rasa gatal yang dia rasakan, dia bergidik bahkan dalam cuaca yang sangat hangat. Dia akhirnya bebas dari beban. Konon, perjalanan 2 bulan di lautan juga merupakan perjalanan perubahan besar baginya. Orang yang telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Di bawah pengaturan Star Luo Empire, pertama-tama mereka beristirahat di kota di tepi laut selama 1 malam. Kemudian mereka naik kereta Jiwa Express langsung ke Star Luo Empire dan menuju ibu kotanya, Star Luo City. Selamat siang, Penatua Kai. Sebagai wakil resmi Kekaisaran Bintang Luo, Sekretaris Negara untuk Luar Negeri, Sima Lanxiao selalu sopan terhadap Penatua Kai. Halo, jawab Penatua Kai datar. Sima Lanxiao tersenyum. Penatua Kai, saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Kami baru saja menerima kabar bahwa ada kompetisi besar yang sedang berlangsung untuk Soul Masters muda di ibu kota Star Luo Empire kami. Secara kebetulan perhentian pertama dari rencana perjalanan Anda di perjalanan ini adalah Star Luo City. Para siswa Akademi Shrek yang Anda bawa juga merupakan generasi yang luar biasa dari generasi mereka, dan saya ingin tahu apakah mereka akan tertarik untuk ikut serta dalam kompetisi jiwa-jiwa muda kita. Mereka mungkin sedikit dirugikan dalam hal usia, tetapi ini tentu saja kompetisi tingkat termegah dan tertinggi untuk generasi muda dari benua Bintang Luo. Jika siswa Anda dapat berpartisipasi, mereka pasti akan menjadi sorotan utama kompetisi. Ini akan menjadi cara terbaik untuk mempromosikannya. Penatua Kai tersenyum polos. Kami hanya di sini untuk pertukaran. Kita tidak perlu ikut kompetisi. Sima Lanxiao berkata, Penatua Kai, itu tidak akan merepotkan sama sekali. Dengan kemampuan para siswa Akademi Shrek ini, mereka dapat melewati babak penyisihan. Mereka akan memulai dari babak penyisihan. Tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu Anda. Juga, kami dapat menjamin keamanan mereka. Penatua Kai melirik Sima Lanxiao dan berkata dengan datar, saya tidak khawatir tentang itu. Sima Lanxiao sedikit terpana, tapi dia segera mengerti dia. Pandangannya sedikit berkedip. Tampaknya kamu sangat percaya diri dengan murid-muridmu. Penatua Kai tersenyum tipis. Keyakinan datang dari kekuatan sejati. Jika Anda bersikeras agar kami mengambil bagian dalam kompetisi tidak peduli apapun, itu bukan karena kami tidak bisa, tetapi hadiah untuk juara haruslah menjadi tulang jiwa. Ekspresi Sima Lanxiao berubah. Secara alami, dia sangat menyadari apa itu tulang jiwa. Bahkan 20.000 tahun yang lalu, ketika benua Douluo masih berada di era abad pertengahan, tulang jiwa adalah harta yang mutlak dari harta karun. Di zaman modern, kelangkaan tulang jiwa tak terbayangkan. Tulang jiwa berasal dari jiwa binatang, tetapi setiap jiwa binatang menghasilkan cincin jiwa yang berbeda. Probabilitas bahwa tulang jiwa akan diproduksi adalah 1 dari 10.000. Hanya dalam 100.000 tahun jiwa buas dapat tulang jiwa ditemukan dengan pasti. Di benua Douluo, di mana populasi binatang buas telah layu dan tersebar, sangat sulit untuk mendapatkan tulang jiwa. Jika salah satu klan besar mewariskan tulang jiwa dari generasi ke generasi, itu akan menjadi harta paling berharga dari keluarga, keberadaannya juga akan menjadi rahasia yang dijaga ketat. Meskipun keadaan di benua Bintang Luo sedikit berbeda dari benua Douluo, tulang jiwa tidak kalah langka di sini. Penatua Kai, kompetisi kita disebut kompetisi Elite Masters jiwa tingkat tinggi muda kontinental dan ada beberapa kategori yang berbeda. Ada kompetisi solo, kompetisi tim, kompetisi misya, dan lainnya. Tentang tulang jiwa yang telah Anda sebutkan, kami hanya punya satu yang dipersiapkan untuk juara kompetisi solo terintegrasi. Dalam kontes tim, hadiah utama kompetisi tim 7 anggota adalah 1 logam spirit refined untuk setiap anggota. Untuk kompetisi 2 lawan 2, hadiahnya adalah item semangat 10.000 tahun. Hadiah utama untuk juara kompetisi misya adalah misya hitam dan ungu untuk runner-up dan runner-up kedua. Jadi, dalam situasi di mana hanya ada 1 bagian tulang jiwa, apa yang kau? Alis Penatua Kai sedikit naik. Dia tidak menyangka bahwa hadiah untuk kompetisi elit-elit muda master jiwa tingkat tinggi muda dari benua Bintang Luo menjadi semurah ini. Tidak hanya ada tulang jiwa,
tetapi hadiah lainnya juga sangat menarik. Kedengarannya bagus, tapi perbedaan antara hadiah untuk berbagai kategori tampaknya agak banyak. Roh logam halus, Mesya, dan rumput roh surga dan bumi baik-baik saja, tetapi mereka hampir tidak jarang seperti tulang jiwa. Sima Lanxiao berkata, alasan mengapa hadiah untuk 1 lawan 1 adalah karena dermawan ini adalah karena kategori ini dikenal sebagai tantangan tanpa batas. Selain itu, para peserta harus menandatangani surat pernyataan bebas. Hanya hadiah yang sangat berharga yang mampu menarik banyak peserta. Kategori 1 lawan 1 juga merupakan kompetisi paling penting di antara semua kategori. Ini berbeda dari situasi di benua Douluo. Di Douluo benua, pertempuran tim 7 lawan 7 adalah puncak acara. Namun, di tempat ini, kepahlawanan individualistis jelas lebih dianjurkan. Apa saja batasan partisipasi? Penatua Kai bertanya dengan kasar. Sukacita muncul dalam hati Sima Lanxiao. Dia tahu bahwa dia sedikit terpengaruh. Di bawah 20 tahun. Tidak ada batasan lain, terutama untuk kalian semua dari Shrek Academy. Oke. Jawaban Penatua Kai hanya terdiri dari satu kata sederhana. Tang Wulin dan yang lainnya sangat bingung. Mereka baru saja tiba di benua Bintang Luo, dan mereka akan menghadapi kompetisi baru. Mereka saat ini duduk di atas kereta jiwa ekspres mewah, menikmati pemandangan yang unik bagi benua Bintang Luo. Dibandingkan dengan kota-kota yang ramai dan mekanis di benua Douluo, benua Bintang Luo jelas lebih primitif. Bagaimanapun, benua Douluo telah dikembangkan untuk durasi yang jauh lebih lama dibandingkan dengan benua Bintang Luo. Kecepatan kereta jiwa juga jauh lebih lambat. Di luar jendela, hutan dan danau muncul tanpa akhir. Udara begitu jernih sehingga mata mereka bisa melihat jauh ke kejauhan. Mereka sesekali melewati beberapa kota. Di bawah pengawasan ketat, mereka bisa melihat bahwa masih ada kesenjangan dalam modernisasi antara sini dan benua Douluo. Makanan dari benua Bintang Luo tidak jauh berbeda dengan makanan dari benua Douluo. Masakan yang sangat mewah disajikan di kereta untuk anggota korps diplomatik. Mereka menikmati pemandangan saat mereka makan makanan lezat. Ini sebenarnya pengalaman pertama mereka dari perjalanan yang santai. Paling tidak, setelah mereka bergabung dengan Shrek Academy, mereka tidak pernah bersenang-senang. Ada juga anggota korps diplomatik dari Royal Star Luo Academy di kereta yang sama dengan Tang Wulin dan yang lainnya. Mereka semua duduk di pelatih yang sama. Ketika mereka baru saja naik kapal, ada beberapa gesekan di kedua sisi. Namun, mereka secara bertahap membiasakan diri satu sama lain dan tidak pernah benar-benar terlibat konflik. Kursi-kursi di kereta diatur sedemikian rupa sehingga dua pasang penumpang akan duduk saling berhadapan dengan meja di antara mereka. Gu Yue duduk di samping Tang Wulin. Su Lizhi duduk di seberangnya sementara Ye Xinglan duduk berhadapan dengan Gu Yue. Xie Xie, Su Xiaoyan, Yue Zhengyu, dan Yuanen Yehui duduk di meja lain. Saat ini, Tang Wulin dan Su Lizhi melahap semua makanan yang bisa mereka dapatkan. Mereka tidak berhenti sejak mereka naik kereta. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada makan. Di sisi Royal Star Luo Academy, 4 duduk di setiap meja juga. Tatapan mereka akan beralih ke Tang Wulin dan yang lainnya setiap saat. Cowok itu benar-benar bisa makan, kata seorang gadis muda dengan lembut, dan dia terlihat cukup tampan juga. Gadis lain yang duduk di seberangnya tidak bisa menahan tawanya. Zhen Zhen, apa kamu mencoba merampok tempat bayi? Dia 4 atau 5 tahun lebih muda dari kita. Dia adalah kapten tim perwakilan dari Shrek Academy. Apakah Anda melihat ketika binatang-binatang buas samudera mengelilingi kita? Jiwa bela diri yang tidak dikenal yang dia lepaskan yang tampak seperti banjir naga benar-benar kuat. Dia sangat muda, tetapi dia sudah memiliki 4 cincin. Jangan meningkatkan moral orang lain dan mengurangi keberanianmu sendiri. Kapten kami sudah berada di peringkat ke-45, dan ia tentu saja tidak lebih lemah darinya. Selain itu, kapten kami sudah menjadi master armor pertempuran satu kata. Dia, di sisi lain, tidak memiliki satu set lengkap baju perang.
Bab 589. Para siswa Royal Star Luo Academy mencuri pandang ke Tang Wulin dan yang lainnya ketika mereka berbisik di antara mereka sendiri. Aku pernah mendengar bahwa Kekaisaran telah mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi Elite Masters Jiwa Muda tingkat tinggi muda tahun ini. Saya pikir pertemuan kami berikutnya akan berada di panggung kompetisi. Kompetisi apa itu? Mereka mungkin dari Akademi Shrek, tapi mereka masih lebih muda dari kita. Saya pikir mereka akan berada di kompetisi junior. Setidaknya dengan cara itu, mereka mungkin bisa ikut kejuaraan. Tidak, saya pikir mereka berpartisipasi dalam kelompok pemuda. Kerajaan menjadi sedikit tidak adil dengan ini. Yah, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun, kita adalah tuan rumahnya. Bagaimanapun, kita harus memukul mereka dengan keras sejak awal. Saya pernah mendengar bahwa Monster Academy juga akan ambil bagian. Apakah ini pertarungan antara Shrek yang benar dan yang salah? Seorang siswa perempuan menutup mulutnya dan tertawa. Hati-hati dengan kata-katamu. Kekaisaran memegang Akademi Monster dengan hormat. Saat dia memasukkan dimsum ke dalam mulutnya, Tang Wulin tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Monster Academy. Apa itu tadi? Evolusi kedua dari jiwa bela dirinya telah membawa banyak perubahan lainnya. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver telah bergabung bersama sepenuhnya, membawa peningkatan yang komprehensif untuk kemampuannya. Misalnya, pendengarannya menjadi lebih sensitif. Kapten, apakah Anda merasa gugup mengendarai kereta jiwa? Xie tertawa pelan. Tang Wulin menatapnya dengan marah. Ini bukan federasi. Saya tidak berpikir kita akan bertemu dengan Tuan Roh Jahat. Yang mengatakan, pengalaman sebelumnya naik kereta jiwa tidak benar-benar meninggalkannya dengan kenangan indah. Hampir setiap waktu, ia dihadapkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia bahkan nyaris lolos dari kematian pada satu kesempatan. Akademi telah mengirimnya ke benua bintang Luo sebagian untuk membuatnya bersembunyi dari ancaman Tuan Roh Jahat. Namun, Tang Wulin masih dalam suasana hati yang baik. Meskipun apa yang telah dia alami selama 2 bulan terakhir dapat dilihat sebagai cobaan yang menyedihkan, dia masih berhasil menembus peringkat ke-40 pada akhirnya dan mendapatkan cincin jiwa 10.000 tahun yang menyebabkan kebangkitan kedua jiwa-jiwanya. Dia telah mengalami transformasi total, dan dia akhirnya mengejar kecepatan rekan-rekannya, baik dalam hal basis kultivasi dan jiwa bela dirinya. Dia bisa menembus level kelima segel Raja Naga Emas kapan saja, dan dia tidak akan dihadapkan dengan ancaman apapun untuk saat ini. Penempaannya secara resmi mencapai peringkat ke-6. Karena persiapannya yang cukup, dia telah menyelesaikan penempaan roh dan penempaan sekering dari 3 jenis logam. Dia dengan mudah mencapai standar pandai besi peringkat 6, memang, untuk pangkat itu, dia sudah bisa dianggap sebagai tangan lama. Tentu saja, dia masih memiliki jalan panjang jika dia ingin mencapai pangkat pengrajin ilahi. Dia tidak hanya perlu meningkatkan basis kultivasinya, tetapi juga keterampilan penempaan sekering multilogam dan spirit forging. Yang paling menggairahkan Tang Wulin adalah kecepatan kultivasinya. Setelah kebangkitan kedua jiwanya, dia bisa mendapatkan 2 kali hasil dengan setengah upaya menggunakan metode surga misterius. Saat ini, nilai 1 hari untuk mengembangkan kekuatan jiwanya akan memakan waktu 3 hari sebelumnya. Ketika yang lain mencapai peringkat 40, kecepatan kultivasi mereka menurun. Di sisi lain, miliknya sangat meningkat. Dengan tingkat peningkatan seperti ini, pada saat dia berusia 20 tahun, dia yakin bahwa dia akan mencapai peringkat ke-60. Jika dia bisa menyelesaikan armor perang 2 kata pada saat itu, maka dia benar-benar akan bisa bergabung dengan barisan para ahli. Kecepatannya ini setidaknya 5 tahun lebih cepat dari Guru Wu saat itu. Dia menyatukan tangannya di belakang kepalanya dan dengan santai bersandar di kursinya. Ada sedikit senyum di wajahnya. Dia mengambil pemandangan di balik jendela. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk menikmati momen itu. Apa itu? Apakah itu Misha? Tang Wulin tiba-tiba menyadari bahwa di balik jendela,
ada titik-titik hitam bergerak cepat di udara di langit yang jauh. Dia sedikit memfokuskan pandangannya dan menggunakan Purple Demon Eyes-nya. Yang dia lihat adalah armada Messiah. Model-model Messiah ini sangat berbeda dari yang ada di benua Douluo. Messiah jiwa dari benua Douluo pada dasarnya adalah humanoid, sedangkan Messiah yang dia lihat sekarang memiliki berbagai bentuk yang berbeda. Mereka dalam bentuk berbagai binatang dan tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya. Jadi ini adalah Messiah Star Luo Empire. Bintik-bintik apa itu? Tang Wulin tiba-tiba melihat bahwa sesuatu mulai menyala pada Messiah. Pada saat yang sama, Penatua Kai, yang telah duduk dengan mata tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Dia berbalik dan melihat ke arah pemandangan di luar jendela. Serangan musuh. Tang Wulin menjerit dan segera melompat dari kursinya. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi. Semburan aura dingin tiba-tiba muncul dari kursi di depan. Tak lama kemudian, seberkas cahaya dingin berputar-putar di langit-langit pelatih. Tiba-tiba, semua orang merasakan angin dingin bertiup melewati puncak kepala mereka, dan bagian atas dari pelatih itu tertiup angin. Angin kencang melolong saat meniup ke pelatih. Tubuh Wu Zhangkong melintas dan meraih Tang Wulin. Ujung jari kakinya mengetuk lantai saat dia melompat ke langit. Pada saat kritis ini, kualitas pribadi Tang Wulin terwujud. Seketika setelah dia mengangkat alarm, tanaman merambat Blue Silver Grass sudah keluar seperti segerombolan lebah dan membungkus teman-temannya. Yang lain tetap tenang juga. Lingkaran cincin hijau dilepaskan dari tubuh Gu Yue dan menyelimuti seluruh pelatih. Semua orang di pelatih merasakan tubuh mereka lebih ringan. Detik berikutnya, Wu Zhangkong sudah di udara. Tubuh Tang Wulin bergetar ketika sulur Blue Silver Grass setebal lengan terayun ke atas dengan kekuatan besar dan membawa semua temannya keluar dari pelatih. Bukan hanya tim dari Shrek Academy. Blue Silver Grass-nya juga meliput para siswa yang kebingungan dari Royal Star Luo Academy. Para siswa Akademi Shrek telah bekerja sama dengannya dan langsung melompat ke atas. Para siswa Royal Star Luo Academy, di sisi lain, ditarik keluar dari pelatih oleh kekuatan semata-mata Tang Wulin. Pada saat itu, pemandangan aneh muncul di kereta jiwa. Sosok yang bersih, putih dan dingin naik ke langit sambil menarik seseorang. Orang yang berada dalam genggamannya melepaskan banyak tanaman rambat kebiruan yang gelap sementara dia membawa sekelompok orang lain di bawahnya. Ini adalah evolusi jiwa bela diri Tang Wulin. Dengan kekuatan tarik rumput Blue Silver sebelumnya, jika dia ingin menarik banyak orang ini, dia harus bergantung sepenuhnya pada kekuatan lengannya. Mungkin mustahil baginya untuk mencapai prestasi ini. Tepat setelah mereka melompat keluar dari pelatih, suara raungan keras datang dari bawah mereka. Itu jelas meriam jiwa menghujani kereta jiwa. Ada sebanyak 100 Messiah yang terbang dari arah itu. Messiah terkemuka adalah merah mencolok. Namun, itu berbeda dari Messiah merah Muye. Messiah merah ini berbentuk Goshawk. Itu mengembangkan sayapnya dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Hampir bersamaan dengan ledakan, itu muncul di atas kereta jiwa. Ledakan dahsyat itu telah membalikkan semua pelatih kereta jiwa. Api naik ke udara, dan dengan raungan keras, pecahan peluru berserakan dan terbang kemana-mana. Kereta ekspres ini mengangkut sejumlah besar anggota korps diplomatik dari benua Douluo. Setelah mereka memasuki benua Bintang Luo, meskipun mereka telah berpisah di kota tepi laut, setidaknya setengah dari mereka menuju ke kota Bintang Luo, dan mereka semua berada di kereta jiwa ini. Saat itulah pemandangan aneh lainnya terjadi. Lapisan cahaya perak terpancar dari kereta jiwa yang berputar. Api dari ledakan dengan cepat padam. Setelah serangkaian putaran di udara, kereta jiwa menabrak tanah, tapi itu melakukannya saat diselimuti cahaya perak. Ledakan itu sebagian besar mempengaruhi permukaan kereta. Meskipun kereta itu sendiri telah mengalami kerusakan cukup banyak, itu tidak hancur berkeping-keping seperti yang dibayangkan penyerang mereka. Tak lama kemudian, sebuah kolom cahaya perak yang cemerlang dan mempesona tiba-tiba meledak ke langit. Itu langsung menuju ke arah Messiah merah saat melesat keluar dengan eksplosif. Messiah merah terlalu cepat. Seperti gambar ilusi di langit,
itu melintas dan terwujud beberapa ratus meter jauhnya saat ia menghindari kolom cahaya perak. Atap kereta terbuka, dan kerumunan orang bergegas keluar. Saat itu, sinar jiwa dari berbagai warna bersinar terang dan armada Mesya berlari dengan cepat dari dalam kereta jiwa. Itu adalah pengawal Mesya Kekaisaran Bintang Luo yang ditugaskan untuk melindungi korps diplomatik. Mereka kebanyakan adalah Mesya ungu, bersama dengan 4 Mesya hitam, berjumlah total 30. Melonjak ke udara, mereka menembakkan sinar jiwa secara bersamaan untuk menghentikan musuh. Semua Mesya yang menyerang memiliki tanda tengkorak di dada mereka. Ciri yang paling mencolok dari tengkorak itu adalah pola nyala api hijau yang membakar di dalam rongganya, memberi mereka penampilan yang sangat menakutkan. Penatua Kai bangkit ke udara. Bulan perak bersinar, dan dia mengunci auranya ke Divine Mesya musuh. Itu karena perlindungannya bahwa kereta jiwa tidak bertemu dengan bencana besar. Meski begitu, ada banyak anggota korps diplomatik yang terluka ketika kereta jiwa mulai bergulir. Tang Wulin mengertakkan gigi dan menatap Xie Xie. "Kau sudah membawa sial itu." Xie Xie berkata dengan ekspresi polos, "Kapten, bukan aku yang membawa sial itu. Ini nasib burukmu sendiri." Wu Zhangkong berkata dengan dingin, "Berhentilah bicara omong kosong. Lindungi dirimu. Pergi melihat pelatih dan menyelamatkan warga sipil. Tidak mungkin bahwa semua orang di kereta akan menjadi master jiwa. Apakah itu staf atau penumpang umum, mereka semua adalah manusia biasa." Setelah bergulir kereta yang mengerikan tadi, nasib mereka masih belum diketahui. Bab 590. Pada saat ini, kerumunan orang sudah turun ke tanah. 8 siswa Shrek Academy dengan cepat masuk ke formasi. Tang Wulin berdiri di garis depan bersama Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Yue Zhengyu dan Xie Xie ada di sampingnya, Gu Yue di punggungnya, dengan Su Xiaoyan dan Su Lizi di belakang. "Ayo pergi. Kami akan menyelamatkan para penumpang." Tang Wulin memanggil dan memimpin kelompok itu ketika mereka berlari menuju kereta jiwa. Siswa Royal Star Luo Academy baru saja dibebaskan oleh Blue Silver Grace dan belum benar-benar tenang. Beberapa tampak bingung, sementara yang lain tampak ketakutan. Jelas bahwa mereka belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Tang Wulin jelas yang paling tenang di antara mereka semua. Meskipun situasi di depan matanya tidak tampak optimis, setidaknya mereka memiliki bersama mereka Penatua Hyper Luokai yang telah mengambil alih perintah pribadi. Dengan kehadirannya, tidak perlu memikirkan diri mereka sendiri dengan Divine Mesya merah musuh. Meskipun jumlah lawan sangat tinggi, mereka memiliki Soul Master dalam jumlah besar di sisi mereka dan mereka juga memiliki Brigade Mesya Kekaisaran Star. Itu tidak mudah, tetapi mereka masih mampu mempertahankan diri. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit bingung adalah bahwa Mu Ye tidak berada di korps diplomatik. Ketika mereka baru saja tiba di benua Bintang Luo, Mu Ye memberitahu Tang Wulin bahwa ia akan bepergian, dan bahwa ia akan datang mencari Tang Wulin di ibu kota Star Luo Empire. Jika tidak, siapakah musuh-musuh ini di hadapan guru Mu Ye? Sejak Tang Wulin menyaksikan pertempuran Mu Ye sebelumnya, dia telah dengan cermat menganalisis kemampuan Mu Ye. Guru Mu Ye jelas lebih kuat daripada Penatua Kai berdasarkan pada kemampuan khusus sekte tubuh saja. Di dua luar benua, dia berada di puncak. Apakah dia tidak akan pernah bisa naik kereta jiwa? Di dalam hatinya, Tang Wulin merasa tertekan. Dia tidak pernah melakukan perjalanan yang mulus di kereta jiwa. Sementara itu, dia sudah tiba di depan kereta yang rusak. Cahaya keemasan melintas di tubuhnya saat lengan kanannya membesar dengan cepat. Sisik menutupi hampir seluruh tubuhnya dan lengan kanannya. Kekuatan garis keturunannya dirilis yang memungkinkannya untuk meraih sisi kereta dengan cakar naga emasnya. Dengan satu sentakan cepat dia merobek lubang ke dalamnya. Ada jendela juga. Yuanen Yehui tidak bisa tidak mengatakannya setelah melihat kekasaran Tang Wulin. Dia melemparkan pukulan dan menghancurkan jendela, lalu dia melompat ke kereta juga. Xinglan, Zhengyu, tetap di luar untuk menjaga terhadap serangan baru. Lizi dan Xiaoyan akan bekerja sama dengan Anda berdua. Gu Yue, tetap di luar juga.
"Sie, masuk dan bergabunglah dengan Yuanen dan aku untuk menyelamatkan para penumpang." Tang Wulin membagikan anggota grupnya dengan cara yang sederhana, lalu dia adalah orang pertama yang bergegas ke kereta jiwa. Bagian dalam kereta jiwa itu berantakan-berantakan setelah terbalik. Potongan-potongan peralatan makan dan kaca jendela yang tak terhitung jumlahnya menutupi tempat itu. Ada juga banyak noda darah. Dengan mengikuti suara erangan mereka, Tang Wulin segera menemukan 2 korban. Dia segera mengambilnya dan berlari keluar dari kereta jiwa. Ye Xinglan dan Su Lizi secara terpisah menerima korban dan membawa mereka ke tempat yang aman. Siswa Royal Star Luo Academy telah memahami situasi sekarang dan berlari untuk menawarkan bantuan. Sebelum mereka berhasil mencapai, mereka bisa melihat bahwa ada beberapa meriam jiwa yang melesat melewati garis pertahanan mereka dan terbang ke arah mereka di kejauhan. Oh tidak! Itu adalah meriam jiwa. Seorang siswa perempuan Royal Star Luo Academy kaget. Dia kemudian melihat kilatan cahaya perak. Berdiri di luar kereta, Gu Yue tiba-tiba menghilang dan langsung muncul kembali di atapnya. 4 cincin jiwa bangkit ketika staf elemental di tangan Gu Yue mekar cahaya yang mempesona. Permata di ujung staf berubah menjadi warna biru yang memikat aneh. Bola api biru melesat keluar dan terbang menuju meriam jiwa. Ye Xinglan terbang ke atas kereta dengan pedang Stargot di tangannya. Dia berdiri berjaga di samping Gu Yue. Gelombang kejut meraung ke arah mereka saat meriam jiwa meledak di udara. Bintik-bintik cahaya bintang menjalin ke jaring besar, melindungi Gu Yue dan Ye Xinglan dari dampak gelombang kejut. Yue Zhengyu lebih lambat dari Ye Xinglan dengan 1 langkah, tapi dia sudah tiba di puncak kereta. Mereka bertiga berdiri berdampingan. Staf elemental Gu Yue mirip dengan baterai artileri jiwa. Aliran cahaya berkilauan. Bola api biru memiliki kekuatan serangan terkuat, pedang terbang terjauh, dan es raksasa memiliki kekuatan penetrasi terkuat. Serangan jarak jauh dari banyak atribut terus mengalir keluar untuk memblokir meriam jiwa. Serangan tipe balok jiwa yang sesekali berhasil dilewati semua diblokir oleh Ye Xinglan dan Yue Zhengyu. Pindah ke samping ke sisi kiri mobil. Suara Tang Wulin datang dari bawah. Mereka bertiga dengan cepat bergerak ke sisi itu. Ini berarti bahwa mereka telah menyelesaikan penyelamatan di mobil sebelumnya. Bekerja dengan mereka untuk menyelamatkan penumpang, Kapten Royal Star Luo Academy berteriak lembut. Dia membantu kelompok Akademi Shrek memindahkan korban yang diselamatkan oleh Tang Wulin dari lokasi kecelakaan. Sementara itu, pertempuran di langit tumbuh semakin kuat. Lampu merah dan perak menyala di ketinggian tertinggi. Warna langit terus berubah ketika 2 kelompok besar saling bertabrakan. Di sisi lain, situasi di medan perang utama tidak optimis. Musuh yang masuk tampaknya sudah sepenuhnya siap. Daya tembak mereka kuat, dan kekuatan keseluruhan mesia mereka juga sangat kuat. Selain mesia merah, ada 8 mesia hitam lagi, lebih dari 30 ungu dan lebih dari 100 kuning. Partai mesia yang mereka bentuk meluncurkan serangan kekerasan. Meskipun Brigade Mesia Kekaisaran Star Luo adalah pejuang yang gagah berani, mereka dikalahkan oleh musuh. Jumlah mereka terlalu banyak. Akibatnya, mereka hanya berhasil menahan sebagian kecil dari serangan musuh. Ada 7 master jiwa dengan basis budidaya 7 cincin jiwa atau lebih dalam korps diplomatik, tetapi bahkan dengan semuanya digabungkan, mereka masih kurang efektif daripada Wu Zhangkong saja, yang sudah cocok dengan Ice Battle Armor-nya. Wu Zhangkong melepaskan kekuatannya dengan mudah di langit. Pedang Skyfrost di tangannya menjadi raksasa dan menghentikan sejumlah besar serangan jarak jauh. Dari kejauhan itu, dia mencoba yang terbaik untuk menjaga kelompok Akademi Shrek di bawah. Mengingat situasi saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Hanya memblokir lawan sudah cukup melelahkan. Daya tembak lebih dari 100 mesia tidak bisa digambarkan sebagai kekerasan lagi. Seluruh area sekitarnya diselimuti oleh fluktuasi energi yang mengerikan. Ledakan. Sebuah meriam jiwa akhirnya berhasil melewati penghalang dan meledak di mobil yang jauh dari kelompok Tang Wulin. Sekaligus, api meletus darinya,
Sementara ledakan mengerikan itu mengguncang mobil-mobil lain. Tang Wulin dan yang lainnya sudah menyelamatkan puluhan penumpang kereta. "Wulin, kita tidak bisa bertahan lagi. Cepat keluar!" Gu Yue berteriak di bawah ketika dia berdiri di atas kereta. Beberapa mesia dari Brigade Mesia Kekaisaran Bintang Luo telah dihancurkan. Situasi semakin memburuk dari menit ke menit. Meskipun mesia merah berbentuk elang musuh itu sedikit lebih lemah dari mesia Kai, itu sangat cepat. Selain itu sangat tajam dengan serangannya terhadap Penatua Kai. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari serangan bahkan untuk sesaat. Dua pembangkit tenaga listrik hiper jauh di atas kekacauan di tanah. Seandainya tidak, kejatuhan pertempuran mereka bisa menjadi bencana besar. Tang Wulin menyelamatkan dua penumpang lagi dari mobil. Masih ada 5 mobil lagi yang belum mereka cari. Pada titik ini mereka bisa menyerah, berbalik dan melarikan diri. Dengan kemampuan mereka dapat dengan mudah bertahan. Tapi ada nyawa tak bersalah dipertaruhkan. Tang Wulin melirik langit dan berteriak, semua orang bersiap untuk mundur. Pada saat yang sama, dia mengambil sesuatu dari saku dadanya dan dengan cepat memanfaatkannya. Ketika dia berteriak pada kelompok untuk mundur, dia sudah berlari ke mobil lain. Pada saat itu, pertempuran semakin memburuk. Mesia musuh menembak dengan cepat dari kejauhan, tetapi mereka akhirnya selesai dengan serangan jarak jauh. Setelah menembaki Brigade Korps Diplomatik, para Mesia mengeluarkan senjata jarak dekat mereka berturut-turut saat mereka berlari dengan kecepatan penuh. Jumlah mereka yang banyak memberi mereka keuntungan luar biasa sehingga mereka bisa mengalahkan lawan yang bahkan lebih tinggi. Suara dingin Wu Zhangkong menggema dari langit, "Mundur. Ambil korban saat kau pergi." Saat dia berbicara, Sky Ice Battle Armor muncul dengan cahaya putih menyilaukan, sementara dia melayang ke arah lawan seperti embusan salju. Pedang Skyfrost yang diperbesar bersinar terang saat sinar cahaya biru es dikeluarkan dari langit. Bersambung.